Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umatmu, ingatlah aku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami berterima kasih dan muliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena kami boleh diberkati lagi pada sepanjang hari ini. Malam sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan lagi renungan firman Tuhan. Berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Puji Tuhan, amin. Baik, saudara-saudariku, pada malam ini, renungan malam kita berjudul Aku akan membangkitkan dia. Sekali lagi, aku akan membangkitkan dia. Nah, firman Tuhan ini saudara boleh baca dalam Yohanes pasal 6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-59, di mana dijelaskan bahwa Yesus sudah melakukan banyak mujizat, bahkan telah memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang didoakan, yang diberkati oleh Tuhan, dan itu dapat memenuhi kebutuhan orang-orang banyak. Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus mengajar, dan banyak orang mengikuti dia untuk mendengarkan apa yang dikatakannya lewat khotbahnya, khususnya tentang roti hidup. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-59. Di dalam khotbahnya, Yesus menyoroti 3 konsep dasar tentang hidup yang kekal. Yaitu yang pertama, dia memperkenalkan bahwa dirinya adalah roti hidup. Kemudian yang kedua, dia menjelaskan bahwa kehidupan kekal dijamin di dalam dia. Dan yang ketiga adalah dia memberikan jaminan akan ada kebangkitan pada akhir zaman. Mari kita lihat penjelasan-penjelasannya. Pertama, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, sebagai roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Itu dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 dan juga ayatnya yang ke-58. Dengan menyatakan bahwa akulah dalam bahasa Greka ego eimi, yang artinya roti yang hidup. Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 48. Dan Yesus menyampaikan dirinya sebagai juga aku adalah aku yang agung. Nah, ini dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Dia menyatakan bahwa dialah roti yang turun dari surga. Kedua, Yesus menyatakan bahwa kehidupan kekal dijamin di dalam dia. Ayat firman Tuhan berkata, ia yang datang kepadaku dan ia yang percaya di dalam aku dapatkan berkat ini. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Dan akhirnya Yesus juga mau menyatakan bahwa karunia hidup yang kekal itu adalah dengan kebangkitan terakhir. Meyakinkan pendengar-pendengarnya sebanyak 3 kali. Dikatakan, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 40, ayat 44, dan juga ayatnya yang ke-54. Yesus memberikan janji-janji yang luar biasa. Katanya, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 47. Jadi, karunia hidup yang kekal supaya menjadi kenyataan saat ini. Ini tidak berarti bahwa orang yang percaya tidak akan pernah mati. Oh, tidak. Karena ungkapan bangkitkan dia dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-40 mengandaikan hidup kembali setelah seseorang meninggal. Gambaran yang jelas di sini ditekankan bahwa tanpa Kristus seseorang tidak akan memiliki hidup yang kekal. Tetapi bahkan setelah menerima Kristus dan memiliki janji hidup kekal, kita terus untuk saat ini menjadi juga manusia apa? Manusia fana. Dan karena itu kita juga tunduk pada kematian yang alami. Tetapi pada kedatangan yang kedua, Yesus akan menghidupkan kita kembali. Dan pada waktu itu ia akan memberikan kepada kita karunia hidup yang kekal yang sudah menjadi milik kita. Saudaraku, karunia itu dijamin bukan karena kekekalan jiwa yang alami, melainkan karena apa? Karena kebenaran Yesus yang datang pada kita melalui iman kita kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan dan kita memiliki saat ini yang namanya hidup yang kekal. Luar biasa bahwa Tuhan memberikan janji, aku akan membangkitkan dia. Inilah perenungan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga, hari yang indah boleh menjadi bagian kami. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, dan kami boleh tiba pada malam dengan penuh selamat. Firman-Mu menguatkan iman kami. Janji bahwa Tuhan akan membangkitkan umat-umatnya yang setia kepada Tuhan, yang mengalami kematian. Pada akhirnya Tuhan akan membangkitkan dan keselamatan dijanjikan menjadi bagian semua umat-umat Tuhan. Kami kuat iman di dalam Tuhan, diberkatilah keluarga kami, pribadi kami, khususnya pada malam ini. Kami diberikan istirahat yang nyaman dan senang, dan akhirnya bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih, berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami pada sepanjang hari ini. Terimalah doa dan permohonan kami. Kami mau beristirahat di dalam kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.